Oke, salam merdeka literasi. Baik, kita akan dengarkan bersama ya tentang materi pada modul 8, materi tentang artikel ilmiah. Oke, kita akan dengarkan bersama dari teman kita Sweety, mahasiswa pada program Sistem Informasi. Disilakan. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Nama saya Siti Priscilia Rumanta. Saat ini saya akan presentasikan modul ke-8 mengenai artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik yang biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Struktur teks artikel ilmiah. Struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Sementara itu, pada umumnya, formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Kedua, artikel ilmiah populer. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata, biasanya hanyalah bagian isi yang dianggap sangat penting. Artikel ini berbentuk esai yang ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi yang struktur teksnya adalah struktur teks eksposisi, yaitu pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi, dan diskusi yang mempunyai struktur teks isu, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, simpulan, dan rekomendasi. Berbeda dengan artikel penelitian atau artikel konseptual, artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak, sama seperti genre eksposisi atau diskusi juga tidak mengandung abstrak. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. 1. Teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel penelitian, beserta fungsi retoris yang diemban. Di pihak lain, struktur teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Genre mikro yang terdapat pada masing-masing tahapan pada struktur teks artikel konseptual beserta fungsi retoris yang diemban. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Abstrak dapat berdiri sendiri atau dilepas dari artikelnya. Akan tetapi, pada umumnya abstrak ditampilkan dalam satu kesatuan dengan artikelnya. Jika demikian halnya, abstrak menjadi nama genre dan sekaligus nama bagian artikel apabila berada di dalam artikel yang dimaksud. Apabila berdiri sendiri, abstrak menjadi genre makro, tetapi apabila berada dalam satu kesatuan artikel, abstrak menjadi genre mikro. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah, agar pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual mengandung bab pendahuluan yang relatif sama. Sebagian perbedaannya terletak pada poin 3. Pada kedua jenis artikel itu, pendekatan dimaknai
sebagai teori atau konsep atau filsafat ilmu yang dijadikan dasar pembahasan. Sementara itu, metode dan teknik pada artikel penelitian berkaitan dengan metodologi penelitian serta metode pengumpulan data dan metode analisis data, sedangkan pada artikel konseptual hal itu berkaitan dengan teori atau konsep atau filsafat ilmu yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal, yaitu ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang-orang atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang bab tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka pikir. Bab tinjauan pustaka direalisasikan dengan genre ulasan untuk membangun landasan teori dari banyak sumber, tidak hanya dengan genre deskripsi yang hanya menyajikan paparan teori. Bab metodologi penelitian. Pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sementara itu, pada artikel konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian. Penulis artikel konseptual dapat mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah menyelesaikan masalah yang dibahas. Genre mikro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Rekon digunakan untuk menggambarkan bahwa kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu lampau. Deskripsi digunakan untuk menjelaskan wujud dan sifat-sifat data. Laporan digunakan untuk mengklasifikasikan data, adapun prosedur digunakan untuk menyatakan langkah-langkah penelitian. Hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Pada bab ini belum disajikan interpretasi dan perbandingan antar kelompok data. Kalaupun terdapat interpretasi itu baru bersifat individual terkait dengan karakteristik data yang dilaporkan. Interpretasi itu jauh dan perbandingan antar kelompok data disampaikan pada bab pembahasan. Genre mikro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menyajikan data secara individual. Laporan digunakan melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Dalam hal tertentu, data dapat pula disajikan dengan rekon. Bab pembahasan berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Interpretasi individual dari setiap data diakumulasikan dan digeneralisasikan untuk membentuk teori baru. Perlu ditegaskan apakah teori yang digunakan yang diambil dari bab tinjauan pustaka itu dapat memecahkan masalah penelitian. Jika dapat, perlu dijelaskan apakah temuan-temuan tersebut mendukung teori yang ada, dan jika tidak, apakah teori tersebut perlu dimodifikasi atau disempurnakan lagi. Simpulan. Bab simpulan, baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual, berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Bab ini umumnya disertai implikasi penelitian dan saran, baik secara teoritis maupun praktis.
Implikasi dan saran serupa juga dapat ditambahkan pada bab simpulan untuk artikel konseptual. Bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan, maka genre mikro yang digunakan pun sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Dengan demikian, bab simpulan sejajar dengan bab pendahuluan. Judul daftar pustaka dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi seluruh artikel. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Judul yang ringkas adalah judul yang pendek, tetapi padat